Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada semangat ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Lindong yang tertunda dalam Wudong Qiankun Season 5 episode 11. Yang mana pada episode kali ini menceritakan Lindong yang mulai terpojok oleh serangan dari Sisuan. Akan tetapi hal yang mengejutkan akan terjadi karena Xiaoyan bertransformasi menjadi manusia setelah naik ranah. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat jika Lindong dan Xiaodiao masih mencoba menyembuhkan Xiaoyan yang terluka kemarin. Akan tetapi mereka tersadar jika ada seseorang yang datang. Di sini pun Lindong khawatir jika orang-orang dari dinasti Moyan ini sudah mengejar mereka. Mendengar itu pun Xiaodiao terlihat bingung apa yang harus mereka lakukan sekarang. Dan Lindong pun berniat menghadang mereka, sementara Xiaodiao harus mempercepat penyembuhan Xiaoyan ini. Terlihat Xiaodiao terus mempercepat penyembuhan Xiaoyan, sementara Lindong langsung berusaha keluar dari persembunyian mereka. Terlihat di luar pun, Sisuan bersama pasukannya terus mengintai tempat persembunyian Lindong ini. Akan tetapi mereka dikejutkan dengan Lindong yang tiba-tiba saja keluar dari tempat tersebut. Bahkan tak hanya itu saja, karena di sini Lindong berusaha menyerang mereka untuk mengecoh dinasti Moyan ini. Akan tetapi di sini pun, Sisuan tersebut berhasil menahan serangan Lindong ini. Melihat Lindong yang kabur pun, Sisuan menyuruh semua anak buahnya tersebut untuk mengejar Lindong tersebut. Sementara di dalam, terlihat Xiaoyan yang masih berjuang keras saat disembuhkan oleh Xiaodiao tersebut. Di sini Xiaodiao meminta Xiaoyan untuk tak menyerah karena mereka tak punya waktu untuk menunggu lagi. Terlihat Lindong pun terus pergi jauh memasuki hutan itu. Akan tetapi terlihat dari belakang, Chenmu masih mengejar Lindong dan berusaha menyerangnya. Tak lama setelah itu Sisuan muncul dan meminta anak buahnya tak mengejar Lindong lagi. Mendengar itu Chenmu bertanya kenapa Sisuan membiarkan Lindong pergi. Dan Sisuan meminta agar Chenmu tak dikuasai amarah. Karena Sisuan sadar jika Lindong ini pasti sedang mempermainkan mereka. Kemudian di sini pun Sisuan meminta semua anak buahnya untuk kembali ke gua tadi. Sementara Lindong masih terus kabur untuk memancing mereka. Namun di sini dia kebingungan kenapa mereka berhenti mengejarnya. Dan Lindong langsung berusaha kembali menyadari jika dinasti Moyan sudah mengetahui rencananya. Akan tetapi di tengah perjalanan muncullah sebuah serangan ke arah Lindong ini, yang mana serangan tersebut pun membuat Lindong sedikit terluka. Dan ternyata serangan barusan berasal dari Sisuan yang kini berada di hadapannya. Di sini pun Sisuan mengatakan jika Lindong sudah terlambat untuk menyelamatkan teman-temannya itu. Sementara di dalam gua, Xiaodiao pun sadar jika dinasti Moyan sudah di depan gua, yang mana di sini terlihat jika Chenmu bersama rombongannya langsung berusaha memasuki gua tersebut. Di sini Lindong pun sadar jika terjadi ledakan yang muncul dari gua Xiaodiao dan Xiaoyan berada. Melihat itu pun, Lindong terpaksa harus menggunakan cloningnya untuk bisa melewati Sisuan dan pergi ke gua tadi. Akan tetapi Sisuan tak diam saja dan dia terus menahan serangan demi serangan dari klon Lindong tersebut. Dan terlihat Sisuan ini menghadapi semua klon Lindong ini. Di sini Lindong pun berusaha menyerang Sisuan menggunakan tombak buaya langitnya. Akan tetapi terlihat jika Sisuan pun mampu menahan serangan tersebut. Bahkan Sisuan ini berhasil memukul tubuh Lindong. Di sini Lindong yang tak mau menyerah pun memutuskan untuk bertarung menghadapi Sisuan tersebut. Dan terlihat Lindong menyerang habis-habisan ke arah Sisuan ini menggunakan tombaknya tersebut. Akan tetapi Sisuan yang ranahnya masih di atas Lindong dengan mudah menahan serangan demi serangan Lindong itu. Bahkan dia pun mampu melemparkan tombak milik Lindong. Tak hanya di situ saja, karena Sisuan ini berhasil memojokkan Lindong hingga terlempar jauh. Terlihat Lindong berhasil mengambil tombaknya lagi dan kembali melakukan pertarungan dengan Sisuan ini. Dan terlihat pertarungan sengit pun terjadi lagi. Dengan cepat Lindong berusaha kabur untuk kembali ke gua. Akan tetapi pergerakan Sisuan lebih cepat, bahkan dia kembali menyerang Lindong lagi. Dan terlihat jika Lindong harus menghindari serangan dari Sisuan tersebut. Tak berhenti di situ saja, karena di sini Sisuan kembali menyerang Lindong dan lagi-lagi dia berhasil memukul Lindong hingga terpental jauh. Di sini pun Sisuan mengatakan jika inilah akibatnya karena Lindong tak mengukur kemampuannya sendiri. Dan kemudian pun Sisuan langsung menggunakan bebatuan untuk menyerang Lindong ini. Melihat itu pun, Lindong langsung menggunakan transformasi kera iblis untuk menghadapi serangan batu dari Sisuan tersebut. Dan kemudian setelah itu, Lindong menggunakan segel badai petir untuk menyerang Sisuan ini.
Akan tetapi lagi-lagi, Siswan pun mengeluarkan monster batunya untuk menahan serangan transformasi kera iblis dari Lindong ini. Yang mana hal itu pun cukup membuat Lindong kesulitan. Setelah itu terlihat Lindong langsung mengeluarkan teknik 5 jari pengguncang semesta dari jari surgawi pengurung kehancuran besar untuk menyerang monster batu Siswan tersebut. Melihat itu pun dengan sangat tenang Siswan menahan menggunakan monster batunya itu. Terlihat Lindong mulai bisa menekan Siswan yang berusaha menahan tekniknya itu. Yang mana pada akhirnya monster Siswan ini tergeprek oleh teknik Lindong. Akan tetapi ternyata Siswan masih bisa bangkit dan langsung menyerang Lindong kembali. Terlihat Lindong kembali mengklon tubuhnya untuk menyerang Siswan ini. Dan Siswan kembali menggunakan bebatuannya untuk mengatasi tubuh-tubuh dari Lindong tersebut. Akan tetapi Lindong kembali muncul dari atas dan langsung menggunakan telapak petir penelan. Dan terlihat kedua pemuda ini saling adu kekuatan satu sama lain untuk memperlihatkan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Akan tetapi terlihat jika di sini Lindong mampu menekan Siswan ini hingga dia sedikit bersujud ke tanah. Namun Siswan yang masih tak menyerah pun kembali bangkit dan menghancurkan teknik Lindong itu. Bahkan Siswan pun mampu melemparkan Lindong begitu jauhnya. Terlihat Lindong terluka parah dan sudah tak berdaya setelah pertarungan barusan. Di sini pun Siswan berkata jika dirinya sudah banyak melihat orang seperti Lindong yang mana kebetulan mereka mendapatkan peluang besar. Namun mereka merasa dirinya tidak terkalahkan di dunia. Tiba-tiba Lindong melihat sebuah ledakan besar yang berasal dari Xiaoyan dan Xiaodio berada. Siswan yang juga melihat itu pun langsung berusaha menghabisi Lindong ini. Akan tetapi tiba-tiba muncul sebuah tombak yang langsung memblokir serangan Siswan tersebut. Dan di sini pun muncul seseorang misterius yang menahan serangan dari Siswan itu untuk melindungi Lindong. Yang mana ternyata orang ini adalah Xiaoyan yang berubah menjadi manusia karena berhasil naik ranah ke ranah nirwana tingkat 1. Terlihat Siswan bertanya siapa orang ini dan kenapa dia ikut campur urusan dinasti Moyan. Akan tetapi Lindong langsung mengetahui jika dia adalah Xiaoyan. Terlihat Xiaoyan pun langsung membantu Lindong untuk berdiri. Dan sambil terbata-bata pun Xiaoyan bertanya siapa yang berani mengusik tuannya. Sementara Xiaodio yang di kejauhan pun merasa lega karena mereka datang tepat waktu. Mendengar jika ternyata orang ini adalah bawahan Lindong, Siswan pun kembali mengeluarkan monster batunya untuk menghabisi mereka semua. Akan tetapi Xiaoyan langsung maju dan menahan pukulan monster batu tersebut menggunakan tangannya. Terlihat Siswan pun terus menambahkan kekuatannya kepada monster batunya ini. Akan tetapi dengan mudahnya Xiaoyan mampu memutar-mutar monster besar dari Siswan tersebut. Bahkan tak hanya itu saja, karena Xiaoyan juga langsung melemparkannya hingga ke arah yang sangat jauh. Melihat itu pun Siswan ini tampak sangat terkejut. Akan tetapi dia langsung mengeluarkan tekniknya melihat Lindong yang datang dari arah lain. Namun terlihat jika lagi-lagi Xiaoyan membantu Lindong menghancurkan tanah yang dikeluarkan Siswan tersebut. Dan kemudian pun Lindong dan Xiaoyan ini berusaha menyerang Siswan secara bersamaan. Yang mana setelah itu di sini pun terjadi pertarungan jarak dekat 2 lawan 1. Akan tetapi di sini pun Siswan ini masih sedikit mampu untuk menahan serangan dari Lindong dan Xiaoyan. Namun Xiaoyan yang sekarang sudah nggak kaleng-kaleng pun mampu melemparkan Siswan ini. Dan kemudian setelah itu mereka berdua kembali menyerang Siswan bersamaan dengan sangat kompaknya. Terlihat Siswan kembali memunculkan batu dari tanah melihat mereka berdua berusaha menyerang lagi. Akan tetapi dengan cepat pun Xiaoyan langsung menghancurkan itu. Dan kemudian Lindong yang maju untuk menyerang langsung Siswan ini. Lindong pun tak sedikit pun mengendurkan serangannya dan terus menghajar Siswan ini dengan tongkatnya. Yang mana setelah itu Xiaoyan juga ikut turun tangan untuk menghajar Siswan tersebut. Dan setelah itu mereka berdua menyerang secara bersamaan sebagai serangan penghabisan. Yang mana pada akhirnya Siswan pun harus meninggoy karena serangan Lindong dan Xiaoyan ini. Melihat pertarungan sudah selesai, Xiaodio akhirnya muncul. Di sini Lindong merasa beruntung karena mereka datang tepat waktu. Padahal Lindong sudah berpikir jika mereka berdua sudah dibunuh oleh dinasti Moyan. Di sini pun Xiaodio memberitahu jika bukan karena harimau pembelah bumi yang membantu mereka, mungkin Xiaodio dan Xiaoyan sudah mati. Yang mana terlihat saat di gua itu, harimau ini langsung menyerang Zhenmu dan anak buahnya. Mendengar itu pun, Lindong tampak sangat berterima kasih kepada harimau pembelah bumi ini. Dan setelah itu pun, harimau ini akhirnya meninggalkan mereka. Kemudian setelah itu Lindong tak menyangka jika Xiaoyan berubah menjadi wujud manusia.
Yang mana sebenarnya Lindong pun hampir tak mengenali dirinya. Di sini pun Xiaodio memberitahu jika Xiaoyan sang harimau bodoh ini sekarang sudah melewati petaka nirwana. Apalagi Xiaoyan ini selalu bersama Lindong, yang mana karena itu Xiaodio tak heran jika dia bisa berubah menjadi wujud manusia. Kemudian Lindong memeriksa Xiaoyan dan sadar jika dia masih belum terlalu lancar bicara. Di sini pun Xiaoyan ini memanggil Lindong dengan sebutan Tuan. Akan tetapi Lindong terkejut mendengar itu dan dia mengatakan jika dirinya bukan tuan dari Xiaoyan ini. Mendengar itu Xiaoyan kembali bertanya dia harus memanggil Lindong apa. Dan setelah berpikir, Lindong pun sekarang memberi nama Xiaoyan dengan nama Linyan. Kemudian Lindong memberitahu jika mulai sekarang mereka adalah saudara-saudara. Dan karena Xiaoyan tumbuh besar di bawah asuhan Lindong, maka Lindong meminta Xiaoyan memanggilnya dengan sebutan kakak pertama. Sementara Xiaodio adalah kakak kedua dari Xiaoyan ini. Akan tetapi Xiaodio yang selalu gengsi ini bertanya siapa yang mau jadi kakak kedua harimau bodoh ini. Karena menurutnya Xiaodio lah yang seharusnya menjadi kakak pertama. Mendengar itu pun Lindong bertanya jika usia Xiaodio di suku rubah siluman langit harusnya sebaya dengan Lindong ini. Namun Xiaodio bertanya bagaimana Lindong bisa lebih tua darinya padahal Xiaodio sendiri sudah hidup selama ratusan tahun. Akan tetapi Xiaodio langsung terdiam mendengar Xiaoyan memanggilnya dengan sebutan kakak kedua. Setelah itu Lindong berkata jika mulai sekarang mereka tiga bersaudara akan berbagi hidup dan mati bersama. Setelah itu Xiaodio bertanya apa tujuan Lindong selanjutnya. Di sini pun Lindong melihat jika sekarang Sisuan sudah mati, yang mana dinasti Moyan seharusnya tidak menjadi ancaman mereka lagi. Dan selanjutnya Lindong berniat untuk mencari harta karun kuno lagi. Di sini Xiaodio berkata meski mereka saat ini sudah memegang kunci rahasia kuno, tapi lokasi harta karun kuno mereka masih tidak memiliki petunjuk sedikit pun. Mendengar itu Lindong berniat mereka akan kembali ke kota yang dulu kemudian mencari informasi tentang harta karun kuno. Kemudian setelah itu, Lindong langsung membuka portal menuju kota yang menggunakan kunci rahasia kuno tersebut. Akan tetapi sebelum pergi, Lindong tak lupa untuk mengambil kantong penyimpanan milik Sisuan dulu. Dan setelah itu pun, mereka bertiga langsung pergi dari tempat ini. Sementara itu terlihat di dinasti Moyan, Sisen yang sudah berada di ranah nirwana tingkat 2 pun mengambil sebuah harta suci kuno. Dan dia merasa jika dinasti Moyan sekarang akan menjadi penguasa terbesar harta karun kuno. Setelah itu datang seseorang dengan panik dan berusaha melaporkan sesuatu. Yang mana dia melaporkan bahwa Sisuan telah terbunuh. Mendengar itu pun, semua murid dinasti Moyan tampak tak percaya karena Sisuan sudah berada di ranah nirwana tingkat 1. Kemudian Sisen pun bertanya dinasti mana yang berani membunuh Sisuan ini. Dan orang itu memberitahu jika pelakunya adalah Lindong dari dinasti Agung Yen. Kemudian Sisen bertanya lagi, mana kunci rahasia kuno? Dan orang itu kembali memberitahu jika kunci itu berhasil direbut Lindong juga. Mendengar itu semua orang tambah penasaran siapa sebenarnya Lindong ini karena bisa sehebat ini. Setelah itu Sisen bertanya apakah anak buahnya ini tahu di mana Lindong sekarang. Akan tetapi orang ini hanya menggelengkan kepalanya. Setelah itu Sisen meminta semua anak buahnya menyebarkan berita tentang Lindong yang merebut kunci rahasia kuno. Yang mana dia ingin semua orang menemukan Lindong hidup atau mati. Dan jika berhasil, maka dinasti Moyan akan memberikan 1 juta pil nirwana untuk orang itu. Dan itulah guys alur cerita Wudong Qiankun Season 5 episode 11 ini. Ternyata keren juga ya Xiaoyan dalam mode manusianya ini. Ganteng banget ya kan? Dan apakah anggota dinasti Moyan akan berhasil menemukan keberadaan Lindong? Kita tunggu saja dalam Wudong Qiankun Season 5 episode 12. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.